Kembali lagi di Abda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan kita bahas terlebih dahulu berkaitan latar belakang. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak-anak, terutama siswa, kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tetapi hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari pernyataan ini terdengar sangat hangat dan mulia bagi pendidik bangsa ini. Namun dalam praktiknya hal tersebut belum dilakukan secara optimal dalam sistem pendidikan saat ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa tersebut, hadirlah kurikulum merdeka beserta inovasi menyertai dalam tujuan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai beberapa target profil pelajar Pancasila. Dalam praktiknya, proyek tersebut diharapkan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai sebuah proses penguatan karakter, sekaligus sebagai bentuk belajar secara nyata di lingkungan sosialnya. Nah, ini tujuan dari P5. Diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi penguatan P5 ini bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ini yang akan dicapai. Nah, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global, lalu bergotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, lalu yang terakhir yang keenam kreatif. Ini merupakan dimensi-dimensi yang akan digunakan untuk membuat modul belajar atau yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya ini merupakan dimensi, ada sub elemen. Nah, ini akan saya jelaskan di video berikutnya karena ini akan memerlukan waktu yang lama dan panjang. Nah, ini penerapan P5 dalam pembelajaran. Ini ada beberapa contoh dan perlu ditekankan bahwa proyek tersebut dapat dilandasi studi kasus dan studi lapangan yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga memberikan kepekaan mereka terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat. Dan P5 ini dapat digunakan untuk melihat lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan apa sih? Misalkan ini ada contohnya nanti, misalkan ini di Ternate ini ada krisis air. Nah, itu bisa diangkat menjadi profil pelajar Pancasila sebagai hal yang ingin diungkapkan atau hal yang ingin dicapai. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Nah, di Ternate sering terjadi krisis air bersih karena mata air mengering. Jadi ini masalahnya karena mata air mengering pada saat musim kemarau. Nah, kemudian Pak Abdullah sebagai tenaga pendidik menyarankan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya konservasi air. Nah, tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada proyek ini siswa belajar tentang siklus air, lalu menyelidiki penyebab kekeringan mata air. Ternyata sebabnya adalah kerusakan hutan di lereng Gunung Gamala akibat erupsi pada tahun sebelumnya. Siswa dan sekolah sepakat membuat aksi penghijauan lereng gunung
tenaga pendidik kemudian menghubungi DLHK untuk mendapatkan bantuan bibit pohon. Nah, setelah penanaman, siswa kerap berkunjung untuk menjenguk dan merawat pohon mereka. Dimensi akhlak mulia, khususnya akhlak terhadap alam, berkembang pesat pada diri siswa setelah menjalani proyek ini. Nah, jadi ini tentang pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Bisa digunakan di lingkungan sekitar. Apa sih masalah yang ada di lingkungan sekitar? Itu bisa kita angkat untuk kita jadikan proyek yang ingin kita gunakan dalam pendidikan tersebut. Nah, lalu ada ketentuannya. Dalam setiap tahun itu harus ada berapa tema. Contohnya nanti SD itu ada 2 tema. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini yang kedua, contoh yang kedua, proyek pengelolaan gurita untuk ekonomi kreatif. Lalu lanjut aja, ini melatih kedisiplinan dan budaya kerja baik. Lanjut. Nah, ini untuk temanya. Jadi temanya untuk SD, SMP, SMA itu ada 8. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Itu topiknya tentang contohnya tentang konservasi lingkungan, misalkan gerakan peduli sampah untuk mencegah banjir. Lalu kearifan lokal, ini misalkan SMA, SMK tata kecantikan, eksplorasi seni pranata secara adat Jawa, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan dan keberkerjaan. Nah, ini untuk alokasi waktunya, untuk alokasi jamnya. Jadi setiap tingkatan misalkan SD sama SMP itu berbeda. Bahkan ketika SMA kelas 10, kelas 11 dan 12 ini sangat berbeda waktunya. Jadi ini untuk alokasi waktu 1 tahun. Dapatnya dari mana? Dari yang sebelumnya. Video sebelumnya saya sudah bahas berkaitan dengan alokasi waktu untuk P5. Jadi kalau kalian mau lihat, boleh lihat di video sebelumnya. Nah, ini untuk ketentuan temanya. Jadi untuk PAUD itu 1-2, SD itu 2-3. Ini terserah mau 1 semester 1, lalu semester berikutnya 1. Jadi 1 semester itu ada 2 bisa. Atau misalkan ini ada 3, setelah mid atau penilaian tengah semester atau sekitar bulan 10 bisa ganti ke tema selanjutnya. Atau yang semester 2 bisa dibuat 2 tema, ya semester 1 tema. Ini untuk SMP, SMA dan selanjutnya. Kalian bisa simak, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini hal yang penting berkaitan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, proyek ini bukan proyek proyekan, melainkan proyek membangun karakter pelajar kita. Karena itu penting bagi kita memahami alur aktivitas proyek sesuai dengan panduan yang sudah diberikan Kemendikbudristek. Dengan mengikuti panduan tersebut, kita telah melaksanakan P5 sebagai proses pembentukan karakter. Yang kedua, libatkan peserta didik secara maksimal dalam setiap tahapan proyek. Yang selanjutnya yaitu jadikan refleksi sebagai pembiasaan atas setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu proyek maupun pembelajaran intrakurikuler. Ini cuma sekilas pengantar berkaitan dengan kegiatan P5. Pada pertemuan selanjutnya, video selanjutnya saya akan bahas berkaitan dengan cara membuat modul ajar, dimensi, terus tema dan lain sebagainya. Baik, sekian videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.